Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 13 Oktober 2025, Pekan Biasa ke-28 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Patricia Yuwono, Mazmur dilantunkan oleh Sirila Cahyoyanti, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah kami. Engkau telah membangunkan kami dari tidur dan memperdengarkan kami seruan-Mu, supaya kami mengangkat tangan kepadamu serta memuji Dikau karena keadilan-Mu. Terimalah pada pagi hari ini doa-doa permohonan kami, penghormatan serta sembah bakti kami. Karuniakanlah kami ya Allah, iman yang teguh, harapan yang kuat, serta cinta yang ikhlas. Berkatilah segala gerak laku kami, pekerjaan kami, perkataan dan keinginan kami. Semoga kami mengawali hari ini dengan memuji dan meluhurkan kebaikan-Mu yang tak terperikan. Sebab terberkatilah nama-Mu yang kudus, dan terpujilah kerajaan-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 1, ayat 1 sampai 7. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu dahulu telah dijanjikannya dengan perantaraan nabi dalam kitab-kitab suci. Pokok isinya ialah tentang anak Allah yang menurut daging dilahirkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Dia itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dan kalian yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kalian pun termasuk di antara mereka. Kepada kalian semua yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Nyanyikanlah lagu baru bagi
kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, dan janganlah bertegar hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Jadilah tanda kasih bagi Tuhan. Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, rekan perjalanan dalam iman. Banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Yesus ada di tengah-tengah mereka. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah yang akan menyelamatkan mereka. Tetapi mereka menutup mata dan hati mereka akan kedatangan Yesus. Oleh karena itu, Yesus tidak mau membuat tanda bagi mereka. Sebab sudah banyak tanda yang dibuat oleh Yesus yang seharusnya
mereka melihatnya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, dan orang mati dibangkitkan. Apalagi yang kurang? Tetapi memang tampaknya mereka punya mata tetapi tidak mau atau tidak dapat melihat, punya telinga tetapi tidak mau atau tidak dapat mendengar. Maka istilah yang digunakan oleh Musa sangat tepat. Mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Yesus tidak memberi tanda kepada mereka karena pelajaran dari kisah Nabi Yunus seharusnya telah mereka pahami. Mengapa Yunus? Siapa Yunus? Yunus datang kepada Ninive untuk mengadakan penghakiman Allah. Allah memberikan keselamatan kepada Ninive karena mereka bertobat setelah mendengarkan Yunus. Kini di hadapan mereka berdiri seorang yang jauh melebihi Yunus. Tetapi setelah Yesus memberikan banyak mukjizat, mereka tetap tidak percaya. Maka Yesus mengatakan, jika mereka tidak percaya kepada Yesus, maka pada masa penghakiman kelak, orang asing akan bangkit seperti Ratu Seba, menghukum mereka, orang-orang Yahudi. Mengapa bangsa asing yang menghakimi mereka? Karena mereka percaya kepada Allah, sedangkan orang-orang Yahudi keras hati dan tidak mau mengakui Yesus sebagai Mesias, utusan Allah. Yesus sesungguhnya ingin mengingatkan mereka bahwa ada hal yang lebih mendasar penting dibandingkan dengan menyaksikan mukjizat. Yesus menuntut iman dan pertobatan. Pertobatan akan membawa hati terbuka terhadap kehadiran Allah dan jalan menuju kepada kehidupan. Bertobat bukan saja meninggalkan dosa, melainkan berbalik kembali kepada Allah dan memperbarui relasi dengan Allah. Yesus menunjuk Yunus dan orang-orang Ninive karena mereka sungguh-sungguh bertobat setelah menyaksikan mukjizat Nabi Yunus. Mereka bertobat dengan puasa, doa, dan sikap rendah hati. Karena itulah, maka Allah berbelas kasih kepada mereka. Lewat bacaan suci hari ini, kita juga diingatkan agar kita sungguh-sungguh membarui hidup dan melakukan pertobatan. Setiap waktu kita telah mendengarkan sabda Allah, maka kita diajak untuk mampu menjadi seperti orang-orang Ninive, tanpa mencari tanda, tetapi setelah mendengar, lalu membarui hidup dan bertobat. Mesias telah datang dan tinggal di antara kita. Hanya dengan membuka mata dan hati kita, kita akan mengenalnya, mentaatinya, mengikutinya, dan dengan penuh iman akan mempercayainya, dan kita akan beroleh keselamatan. Mari kita buka mata dan hati kita, agar kita dapat menyambut kedatangannya dengan iman. Kita ikuti teladannya, kita perbarui diri melalui pertobatan yang mendalam, agar kita menjadi pantas untuk menjadi pewarta sabdanya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami untuk menyelamatkan kami. Melalui sabda dan karyamu, Engkau telah menjelaskan kepada kami bahwa Engkau adalah Mesias, Juru Selamat kami yang diutus oleh Bapa. Semoga karena teladan-Mu, kami menjadi pribadi yang terbuka dan peka akan kehadiran-Mu. Semoga kami terbuka untuk menerima tanda kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup sehari-hari, serta berani menjadi tanda nyata kehadiran-Mu bagi sesama kami dimanapun kami berada.
Jauhkan kami dari hal-hal yang akan merusak kepekaan kami. Bebaskanlah kami dari hal-hal yang akan menutup mata hati kami akan kehadiran-Mu di sekitar kami. Ajarilah kami untuk melihat tangan-Mu yang bekerja dengan lembut, meneguhkan iman kami, dan menumbuhkan harapan yang sejati. Semoga kami mampu menjadi saksi kebaikan-Mu dimanapun kami berada. Penuhi hati kami dengan semangat kasih, kerendahan hati dan pengampunan, agar hidup kami menjadi tanda nyata dari kasih Allah yang hidup di tengah dunia. Sebab Engkaulah Tuhan dan Allah kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.